Hai, jumpa lagi dengan Rain Asia. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan untuk memahami ilmu yang bermanfaat. Amin. Kali ini kita akan sedikit belajar tentang luas permukaan prisma tegak segitiga. Kumpulkan semangatmu dan ayo kita mulai. Luas permukaan prisma tegak segitiga. Kita membicarakan luas permukaan, tentu saja itu akan sangat berkaitan dengan sisi-sisi penyusun dari prisma tegak segitiga itu sendiri. Sisi-sisi penyusunnya lebih sering dikenal dengan istilah jaring-jaring atau jaring-jaringnya begitu kan. Nah, saya akan coba uraikan jaring-jaring dari prisma tegak segitiga ini. Ini bagian sisi depan atau ini sisi tegak yang bagian depan ini saya gambarkan berwarna merah. Kemudian ada sisi tegak bagian kiri. Sisi tegak bagian depan, kemudian sisi tegak bagian kiri saya gambarkan dengan berwarna hijau. Kemudian ada sisi tegak bagian kanan, saya gambarkan dengan warna biru. Kemudian ada sisi atas, sisi atas dan sisi bawah. Oke, jadi ada berapa bangun di sini? Ada 5. Yang pertama segitiga, yang kedua segitiga. Atas dan bawah ini pasti sama atau kongruen, sama dan sebangun. Ya. Nah, kemudian ada 3 sisi yang berbentuk persegi panjang di sini. Tentu, ukuran persegi panjangnya nanti itu menyesuaikan dengan bentuk dari segitiganya. Seandainya segitiganya sama sisi, tentu semua persegi panjang ukurannya juga sama. Tetapi, kalau kita perhatikan, segitiga ini merupakan segitiga sama kaki. Karena ukuran bagian sini itu berbeda dengan ukuran yang sini. Ya, yang ini lebih panjang. Nah, maka dari ketiga persegi panjang ini, tentu saja ada satu yang berbeda lebarnya. Kalau panjangnya sama semua kan, panjangnya nanti berbeda menyesuaikan dengan ukuran ini. Oke. Yang pertama adalah luas segitiga. Yang akan kita hitung itu nanti luas segitiganya. Kamu harus hafal luas segitiga, rumus untuk mencari luas segitiga. Nah, dari segitiga ini saya gambarkan seperti ini. Kemudian, mana bagian alas? Ini adalah bagian alas. Panjang dari sudut ini sampai sudut ini adalah bagian alasnya. Kemudian, tingginya adalah yang tegak lurus terhadap bagian alas. Ingat ya, tinggi segitiga adalah bagian yang tegak lurus terhadap alas. Bukan yang miring ini, bukan. Itu bukan tinggi namanya. Jadi tinggi itu ini, yang tegak lurus terhadap alas. Itu disebut tinggi. Nah, rumusnya luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Oke? Jadi ketika tingginya belum diketahui, maka kita bisa mencari tinggi ini menggunakan konsep dari teorema Pythagoras. Bagaimana sih cara mencari tinggi segitiga? Dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Yuk kita simak. Mencari tinggi segitiga sama kaki, kebetulan di sini segitiga sama kaki, yang pasti teorema Pythagoras itu berlaku jika dan hanya jika segitiganya berbentuk segitiga siku-siku. Tentu saja ketika tinggi itu merupakan bagian yang tegak lurus terhadap alas, ketika ada kata-kata tegak lurus itu sudah pasti siku-siku sudutnya kan. Maka teorema Pythagoras bisa berlaku pada segitiga ini untuk mencari tinggi. Nah, saya pindahkan. Saya potong setengahnya, bagian yang sebelah kanan saya pindahkan ke sini. Ini adalah tingginya, ini adalah sisi miringnya, dan ini adalah panjang setengah alas. Setengah alas dari mana? Dari sini. Ini kan alasnya panjangnya sekian. Karena saya potong jadi 2, maka
panjang di sini adalah setengah alas dari ini. Paham ya? Nah, sekali lagi, untuk mencari tinggi segitiga, karena segitiga siku-siku, maka dapat menggunakan teorema Pythagoras. Seperti apa caranya? Ini dia. Tinggi sama dengan akar dari sisi miring pangkat 2 dikurangi setengah alas pangkat 2. Ya, sisi miring pangkat 2, akar dari sisi miring pangkat 2 dikurangi setengah alas pangkat 2. Oke, lanjut. Kita ke luas persegi panjang ya. Luas persegi panjang itu ada bagian sisi panjang dan ada sisi lebar. Oke, panjang dan lebar. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Nah, itu nanti tergantung ukuran lebarnya. Oke, kebetulan pada prisma tegak segitiga yang atas, yang ini, yang sedang kita pelajari ini, ada bagian yang berbeda lebarnya. Sehingga ada dua yang sama dan ada satu yang lebarnya beda. Tapi yang pasti, rumus untuk mencari luasnya itu sama, yaitu panjang dikali lebar. Nah, sampai sini kalau tidak ada masalah dalam pemahaman awal, kita bisa lanjutkan ke contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama, tentukan luas permukaan prisma tegak segitiga berikut. Ada sebuah prisma tegak segitiga dengan rusuk bagian sininya 6 cm, rusuk tegaknya 10 cm, dan rusuk bagian ini 5 cm. Kalau kita gambarkan jaring-jaringnya jadi seperti ini. Bagian ini 5 cm, kemudian bagian ini 6, karena sama dengan bawah kan. Kemudian ada bagian sini 5 cm. Bagian ini sama dengan ini ya. Jadi ini ketika dibentuk atau direkatkan itu sama dengan yang ini. Kemudian ada bagian mana lagi? Bagian ini. Berarti bagian sini ya. 5 cm juga. Jadi ini adalah bentuk segitiga sama kaki. Di sini 5 cm, di sini 5 cm, tetapi bagian alasnya berbeda yaitu 6 cm. Kemudian ada sisi tegaknya ini, bagian panjang persegi panjangnya 10 cm. Nah, 6 cm ini merupakan alas segitiga juga sekaligus lebar dari persegi panjang yang berwarna merah. Kemudian ada ini, garis yang tegak lurus terhadap alas segitiga ini disebut tinggi segitiga. Ini belum kita ketahui. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan mencari tingginya menggunakan teorema Pythagoras yang sebelumnya kita tuliskan. Nah, oke, sampai situ ada pertanyaan. Bisa disimpan dulu ya pertanyaannya. Kemudian kita mulai mencari tinggi segitiga sama kakinya. Segitiga sama kakinya sudah saya potong jadi setengah bagian ya. Nah, ini tingginya yang sedang kita cari. Setengah alasnya sama dengan 3. Kenapa kok 3? Karena alasnya tadi panjangnya adalah 6 cm. Maka setengah alasnya 3. Kan begitu. Sisi miringnya tadi adalah 5. Nah, kita akan mencari tingginya menggunakan teorema Pythagoras. Tinggi sama dengan akar dari sisi miring pangkat 2 dikurangi setengah alas pangkat 2. Tinggi sama dengan akar pangkat 2 dari 5 kuadrat, sisi miringnya 5 kan? 5 kuadrat atau 5 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2. Maka tinggi sama dengan 5 pangkat 2 itu 25 dan 3 pangkat 2 itu 9. 25 dikurangi 9 itu berapa? Ya, 16. Maka akar dari 16 adalah betul sekali 4. Maka tingginya sudah kita temukan yaitu 4 cm. Kita akan mencari luas dua segitiga ini.
Oke. Nah, luas 2 segitiga berarti kita langsung aja kalikan 2 kali karena segitiganya sama bentuknya, kongruen. Biar cepat kita gunakan 2 kali setengah alas kali tinggi. Yang ini adalah rumus untuk luas segitiganya. Karena ada 2 segitiga yang sama besar, kita langsung saja tuliskan 2 kali setengah alas kali tinggi. Nah, di sini ada 2 dengan per 2, sehingga hasilnya menjadi 1 kan. Angka berapa dikalikan 1 ya hasilnya angka itu sendiri. Maka tinggal alas kali tinggi saja. Alasnya di sini adalah 6 cm. Oke? 6 dikali 4. Tingginya 4 kan? 6 dikali 4. Hasilnya adalah 24 cm persegi. Jadi luas 2 segitiga ini 24 cm persegi. Oke, kalian juga bisa mencari satu persatu. Misalkan luas segitiga yang berwarna kuning dulu, yaitu setengah dari 6 kali 4. 6 kali 4 kan 24. Kali setengah, maka tinggal 12 kan. Nah, itu satu segitiga itu 12 cm persegi. Karena ada 2 segitiganya, maka kita kalikan 2. Jadi, 2 kali 12 kan 24. Nah, cara ini adalah cara yang langsungnya. Kita kalikan di awal bahwa segitiganya ada 2 yang sama besar. Paham ya? Jadi luas 2 segitiga sudah diketahui yaitu 24 cm persegi. Kemudian kita akan mencari luas 2 persegi panjang yang berwarna hijau dan biru. Karena luas persegi panjang yang berwarna merah itu berbeda. Karena lebarnya 6 cm, sedangkan yang ini, yang hijau dan biru, panjang lebarnya, maksud saya lebarnya itu 5 cm. Luas 2 kali panjang dan lebar. Ingat, kita akan mencari luas 2 persegi panjang yang berwarna hijau dan biru. Hijau dan biru. Luas sama dengan 2 kali panjangnya berapa? Panjangnya sama ya, 10 ya. 10 kali lebarnya 5. Maka luasnya, nah cara menghitungnya, lihat di sini ada angka 2 dan angka 5. 2 kali 5, 10 kan? 10 kali 10 jadi 100 kan? Oke, jadi luas 2 persegi panjang yang hijau dan biru itu adalah 100 cm persegi. Kemudian kita akan menghitung luas persegi panjang yang berwarna merahnya. Luas persegi panjang yang berwarna merah sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 10, lebarnya 6. Maka luasnya adalah 60 cm persegi. Mudah dipahami kan? Setelah kita mengetahui masing-masing luasnya, sekarang kita akan menggabungkannya menjadi luas permukaan prisma tegak segitiga itu sendiri. Luas permukaan prisma tegak segitiga sama dengan luas 2 segitiga ditambah luas 2 persegi panjang hijau dan biru ditambah lagi dengan luas persegi panjang yang berwarna merah. Luas sama dengan tadi luas 2 segitiganya itu 24 cm persegi. Kemudian ditambah dengan luas 2 persegi panjang hijau dan birunya berapa tadi? 100 ya. 100 cm persegi. Dan luas persegi panjang merahnya adalah 60 cm persegi. Kita jumlahkan ketiganya, didapat 184 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma tegak segitiganya adalah 184 cm persegi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kalau sudah, kita lanjut ke contoh soal dan pembahasan yang kedua. Tentukan luas permukaan prisma tegak segitiga berikut. Panjang ini 10 cm. Panjang ini 16 cm dan panjang dari sini ke sini 12 cm. Nah, kalau kita gambarkan
Jaring-jaringnya kurang lebihnya seperti ini. Bagian sini 10 cm, bagian sini 12 cm, bagian sini 16 cm. Panjang ini dengan ini kan sama. Itu 10 cm, bagian sini 10 cm. Alas segitiganya itu 12 kan ya. Tingginya belum kita ketahui. Kita nanti akan mencarinya menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kita akan mencari tinggi segitiga sama kaki yang ini. Ini dia tingginya. Saya bagi dua. Ini bagian tingginya. Ini bagian setengah alasnya. Setengah alasnya 6 ya, karena setengah dari 12. Kemudian sisi miringnya 10 cm. Kita akan mencari tinggi ini menggunakan teorema Pythagoras. Tinggi sama dengan akar dari sisi miring pangkat 2 dikurangi setengah alas pangkat 2. Oke ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya ya, nggak muat di sini. Tinggi sama dengan akar dari sisi miring pangkat 2 dikurangi setengah alas pangkat 2. Tinggi sama dengan sisi miringnya 10 ya. 10 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2. Tinggi sama dengan 10 kali 10, 100. 6 kali 6, 36. 100 dikurangi 36 itu berapa? Ya, 64. Jadi, akar dari 64 adalah betul sekali 8. Jadi tinggi segitiganya berapa? 8. Nah, karena tingginya sudah kita dapatkan yaitu 8, kita bisa mencari luas dua buah segitiga ini. Ya. Segitiga yang kuning dan putih, alas dan atap. Luas dua buah segitiga sama dengan 2 kali setengah kali alas kali tinggi. Luasnya, nah di sini ada angka 2 dengan per 2, maka kita coret karena itu kan 1 ya. Angka berapapun ketika dikalikan 1 ya tetap angka itu sendiri kan. Nah, sehingga menyisakan alas kali tingginya saja. Maka luasnya adalah alasnya berapa? 12 dikalikan tingginya 8. 12 kali 8 tepat sekali 96 cm persegi. Jadi luas dua buah segitiga sudah diketahui, yaitu 96 cm persegi. Sekarang kita akan mencari luas dua buah persegi panjang yang berwarna hijau dan biru, karena ukurannya sama kan? Yang biru dengan hijau. Nah, lebarnya 10, panjangnya 16. Kita akan langsung mencari dua luas ini. Luasnya yaitu 2 kali panjang kali lebar. Ya kan? Panjangnya berapa? 16. Lebarnya 10. Oke. Berapa hasilnya? Mudahnya 2 kali 16 itu 32. 32 dikalikan 10 jadi 320 cm persegi. Sekarang, luas dua buah persegi panjang yang berwarna hijau dan biru ini sudah kita ketahui, yaitu 320 cm persegi. Tinggal luas persegi panjang yang berwarna merah. Luas persegi panjang yang berwarna merah, tentu saja panjang dikali lebar. Panjangnya 16 dan lebarnya 12. Berapa hasilnya? 192 cm persegi. Sekarang kita sudah mendapatkan masing-masing luas ya. Sekarang tinggal kita satukan. Luas permukaan prisma tegak segitiganya sama dengan ada dua buah segitiga, luas dua buah segitiga yang tadi kita sudah cari. Kemudian kita tambahkan dengan luas dua buah persegi panjang yang berwarna hijau dan biru, ya kan? Lalu kita tambah lagi dengan luas persegi panjang yang berwarna merah. Nah, kita masukkan angkanya. Luas dua buah segitiganya itu tadi dapatnya 96 cm persegi.
ditambah dengan luas dua persegi panjang yang berwarna hijau dan biru didapat adalah 320 cm persegi. Dan yang terakhir, luas persegi panjang berwarna merah itu adalah 192 cm persegi. Sekarang kita tinggal jumlahkan ketiganya. Didapat hasil 608 cm persegi. Jadi, luas permukaan prisma tegak segitiganya adalah 608 cm persegi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Lalu, kita akan lanjut ke contoh soal dan pembahasan yang terakhir. Tentukan luas permukaan prisma tegak segitiga berikut. Panjang rusuk ini 24 cm. Panjang rusuk tegaknya 30 cm dan panjang rusuk yang sebelah sini 20 cm. Kita buat jaring-jaringnya dulu sebagai ilustrasi. Berarti panjang dari sini ke sini 20, dari sini ke sininya 24 ya. Kemudian yang ini panjang tadi rusuk tegak ya. Berarti rusuk tegak ini merupakan panjang dari persegi panjang, yaitu 30 cm. Lebar persegi panjang yang berwarna biru 20 cm. Ini kan berimpit dengan yang ini, jadi panjangnya pasti sama. Ini juga pasti sama dengan yang ini, jadi 20 cm juga. Sedangkan yang belum kita ketahui itu alas segitiganya ini 24 ya. Yang belum kita ketahui adalah tingginya, tinggi segitiganya. Nah, berarti langkah pertama kita harus mencari tinggi segitiganya. Untuk apa? Untuk mencari luas segitiganya. Kita butuh tinggi, ya kan? Nah, yuk kita cari tinggi segitiganya. Setengah bagian dari sini saya pindahkan ke sini ya. Ini segitiga siku-siku. Ini ada tinggi di sini yang sedang kita cari. Ada bagian. Ini panjangnya setengah alas dari sini ya. Setengah itu dari sini. Karena alasnya yang sebelah sini, segitiga yang sebelah sini alasnya adalah 24 cm, maka panjang dari sini ke sini itu setengah dari alas ini. Setengah dari 24, maka panjangnya adalah 12 cm. Nah, sisi miringnya itu 20 cm. Sekarang kita bisa mencari tinggi segitiga ini menggunakan teorema Pitagoras. Ya, karena apa? Karena ini adalah merupakan segitiga siku-siku. Bagaimana caranya? Tinggi sama dengan akar dari sisi miring pangkat 2 dikurangi setengah alas pangkat 2. Kita lanjut ke bawah ya, karena udah nggak muat. Ini tadi tinggi sama dengan akar dari sisi miring pangkat 2 dikurangi setengah alas pangkat 2. Sisi miringnya berapa? 20 pangkat 2 dikurangi 12 pangkat 2. 20 pangkat 2 itu berapa ya? 400 ya. 12 pangkat 2 berapa? 144. Kita kurangi 400 dikurangi 144, hasilnya adalah 256. Maka akar dari 256 adalah tepat sekali, 16. Jadi kita sudah tahu berapa tinggi segitiganya. Ketika tinggi segitiga sudah diketahui, otomatis kita bisa mencari luas segitiganya. Nah, karena segitiganya ada 2 dan itu sebangun, kongruen, sama besar dan sebangun atau kongruen, maka kita langsung kalikan 2 saja ya. Tingginya tadi berapa? 16. Maka luas 2 buah segitiganya 2 kali setengah kali alas kali tinggi. Nah, 2 per 2 itu kan 1 ya. Kita langsung coret saja, menyisakan alas kali tinggi. Alasnya 24, tingginya 16. 24 kali 16 hasilnya adalah 384 cm persegi. Luas 2 buah segitiga sudah kita ketahui. Kemudian kita cari luas 2 buah persegi panjang yang berwarna hijau dan biru. Karena lebarnya sama dan panjangnya sama, kita langsung kali 2 saja.
Maka luas dua buah persegi panjang hijau dan biru itu sama dengan 2 kali panjang dikali lebar. 2 kali panjangnya 30 cm, lebarnya 20 cm. Berapa ini? 6, 30 kali 20 kan 600 ya. 600 kali 2 jadi 1200 cm persegi. Sekarang kita sudah tahu luas dua buah persegi panjang yang hijau dan biru. Tinggal kita menghitung luas persegi panjang yang berwarna merah. Luas sama dengan panjang kali lebar. Ini panjangnya 30 dan lebarnya 24. 30 kali 24, 720 cm persegi. Udah semua, maka kita tinggal tuliskan rumus untuk mencari luas permukaan dari prisma tegak segitiganya. Luas permukaan prisma tegak segitiga itu merupakan luas dua buah segitiga ditambah dengan luas dua buah persegi panjang yang berwarna hijau dan biru ditambah lagi dengan luas dari persegi panjang berwarna merah. Kita masukkan angka-angkanya yang sudah kita cari tadi. Luas dua segitiga itu 384 cm persegi. Ditambah dengan luas dua persegi panjang berwarna hijau dan biru itu adalah 1200 cm persegi. Ditambah lagi dengan luas persegi panjang yang berwarna merah yaitu 720 cm persegi. Kita jumlahkan ketiganya didapat 2304. Oke, 2304 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma tegak segitiganya adalah 2304 cm persegi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Nah, sampai sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini, dan silakan komentar. Berikan komentar baik berupa pertanyaan, kritik, saran, apapun yang ingin kalian sampaikan. Selama komentar kalian masih dalam norma kesopanan, saya akan mengizinkan. Oke? Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa.